Selamat siang Pak Wayan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, kabar baik ya Pak ya. Maaf ini mengganggu waktunya Pak Wayan. Ya, saya di sini mau izin Pak Wayan terkait hal ini. Kita diberikan tugas di mana terdapat tugas yang harus kita penuhi dalam negara tersebut. Hal ini terkait tentang pengambilan kebijakan ataupun keputusan yang dilakukan atau diputuskan oleh pimpinan sekolah. Kebetulan di sini kita di pendidikan guru putra melakukan wawancara secara ke pimpinan masing-masing sekolah maupun di luar sekolah. Mungkin di sini Dirjen
sedikit mengganggu waktunya, ingin mewawancari Bapak selaku hal dari SMK Negeri Tersebut. Nah di sini terkait nilai-nilai kebajikan atau keputusan yang Bapak ambil, Bapak biasanya jalankan, terutama menjalani kasus-kasus, yaitu mana kasus tersebut yang saling bertentangan atau kasus-kasus dilema etika seperti itu, Pak. Di mana kasus yang sama-sama benar, yang satunya benar, yang satunya tadi benar, itu pastinya membuat seorang pimpinan dilema mengambil suatu keputusan, di mana keputusan itu harus diambil demi kepentingan orang banyak maupun demi kepentingan rasa peduli, ya seperti itu, Pak. Ya mungkin ada sedikit di sini terkait dengan pengambilan keputusan tersebut, Pak Wayan bisa ceritakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi terkait dengan pengambilan keputusan itu sudah tentu memang sebuah kewajiban dari seorang pimpinan, karena tanpa pengambilan keputusan tentu Puan tidak bisa berbuat apa kan. Jadi sejelek apapun keputusan itu harus berani diambil. Nah, dan tentu dalam pengambilan keputusan ini mempertimbangkan aspek-aspeknya. Yang pertama ya kita tentu berdasarkan ketentuan aturan yang berlaku kan itu. Nah, kemudian yang kedua mungkin berdasarkan musyawarah kan itu. Nah, jadi musyawarah mufakat berdasarkan dari orang-orang yang terlibat di sana maupun yang berpengaruh terhadap kinerja untuk semua orang yang berada di sistem organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga mungkin kalau dari segi aturan tidak terpenuhi, apalagi tidak nanti kebijakan. Jadi berlaku kebijakan. Jadi kebijakan ini sudah tentu tidak diatur, tetapi juga tidak melanggar aturan kan itu. Jangan sampai karena tidak diatur justru melanggar aturan terkait dengan norma-norma yang berlaku ideal itu lah. Artinya itu. Jadi mungkin saja tidak ada aturan bukan berarti memang tidak bisa mengatur. Mungkin saja memang belum dibuat aturannya kan itu. Belum dibuat aturannya, kemudian kalau ada masalah, tetapi di sana harus diputuskan. Itu aspek-aspeknya. Jangan tidak ada. Nah, jadi dari itu kita akan bisa mengambil sebuah keputusan yang sudah tentu nanti keputusan itu berdampak manfaatnya jauh lebih besar daripada tidak mengambil keputusan itu. Nah, jadi kalau memang misalnya di sana ada dua kasus atau ada dua alternatif itulah keputusan, dan itu yang dipilih prioritasnya berarti mana yang lebih sesuai dengan ketentuan kan itu. Nah, kemudian yang kedua, mana yang lebih besar manfaatnya kan itu. Sekalipun setiap keputusan belum tentu nanti bisa disepakati 100% oleh semua orang, pasti ada pro kontra. Keputusan manapun diambil pasti tidak pernah sempurna di mata semua kepentingan gitu. Di semua pihak pasti ada yang pro kontra, tapi itulah tugas pimpinan tetap harus mengambil keputusan yang sudah tentu dampaknya harus pada nilai manfaat mereka, tidak nabrak aturan kan gitu. Kalau tidak, kalau memang bisa diatur ya ambil kebijakan yang paling aman. Ya, baik Pak Wayan. Selanjutnya di sini terkait dengan tadi Pak Wayan paparkan ya, luar biasa sekali ya tentang pengambilan. Artinya di sini bagaimana menjalankan pengambilan keputusan itu dan bagaimana tadi Pak Wayan bilang mengikuti supaya tidak terbentur oleh aturan seperti itu ya, dan bagaimana langkah-langkah atau prosedur di sini Pak Wayan yang biasanya Pak Wayan lakukan selama ini. Dia adalah mengambil keputusan itu namanya keputusan, karena itu
itu akan mengikat banyak orang kan di dalam satu organisasi. Karena kalau di sekolah pasti akan berpengaruh pada semua warga sekolah kan, baik itu guru, pegawai, siswa gitu kan. Dan itu dalam mengambil keputusan ini kita perlu mendapatkan masukan-masukan dari stakeholder. Nah, kalau itu memang keputusan dampaknya ke siswa, misalnya paling tidak yang dilibatkan dari guru yang pegawai dan tempat. Nah, dari masukan-masukan di situ kan kita akan upayakan mendapatkan keputusan yang terbaik gitu. Jadi langkah-langkah tadi ya tersebut itu kan mengumpulkan ya ini ya, mengumpulkan stakeholder atau orang-orang yang artinya berpengaruh terhadap kasus-kasus itu. Misalnya kalau kasus siswa itu ke guru ya Pak ya, ke guru, wali kelas, itu ya, guru BK, nah itu ya Pak ya. Nah, di sini terkait juga di sini Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika. Nah, D5 etika itu kan mesti misalnya bertentangan, ada nilai-nilai yang bertentangan misalnya seperti tadi kasus siswa misalnya terkait dengan rasa keadilan ya, dan rasa kasihan nah, seperti itu. Bagaimana Bapak menanggapi itu Pak? Ya terkait katakanlah khususnya memang masalah situasi kan, sebelum kita mengambil keputusan memang kita perlu informasi yang kita kumpulkan informasi yang selengkap-lengkapnya, baik itu dari guru yang mengajar, kemudian guru melaporkan ke wali, dari wali sampai ke BK kalau memang itu kasusnya agak berat gitu kan. Nah, sehingga di situ dari masukan-masukan itu kan kita analisis bersama, sehingga nanti keputusan yang diambil itu tidak salah gitu. Itu siswa yang masalahnya B tidak tertentu gitu. Kita hanya melihat dari permukaan saja gitu. Hanya dari masalah A-nya saja gitu kan. Padahal dia mungkin ada beberapa faktor, ada A, B, C, D gitu kan. Jadi di sinilah harus semua faktor penyebab masalah pada siswa itu harus kita ketahui. Nah, dengan mengetahui itu setidak-tidaknya kita bisa mengambil keputusan yang sempurna, mengambil kebijakan, misalnya mengingat pendidikan ini harus diperlakukan secara humanis. Jadi tidak ada hanya diukur dari nilai prestasi akademiknya. Karena di akademik itu kan diatur kalau tidak sesuai KKM harus tidak naik terus, atau karena kehadirannya tidak 90% dia tidak naik gitu. Kan tidak cukup begitu. Jadi masalahnya harus kita gali semua gitu. Tapi di sini kan kita harus melihat dari beberapa segi ya Pak ya, artinya mempertimbangkan beberapa aspek-aspek itu kan, misalnya tadi rasa kepedulian gitu harus ada di sana, dan rasa apa ya, walaupun kita terbentur oleh rasa keadilan harus mengikuti aturan, tetapi di sisi lain kita juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang lain, misalnya rasa kasihan dari faktor keluarganya seperti apa gitu ya, bahkan termasuk siswa inklusi itu kan berbeda perlakuannya. artinya perlakuan khusus ya Pak ya. Nah, di sini hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dari etika itu Pak? Yang menjadi tantangan memang khususnya kan siswa dalam kondisi yang tidak ideal, kondisi yang tidak normal katakanlah. Jadi ada anak yang yatim piatu, kemudian secara ekonomi mungkin ada permasalahan, kemudian juga dari lingkungan juga kan. Jadi hal-hal seperti itu justru menjadi tantangan buat kita, dan bahkan yang inklusi ini yang paling berat tantangannya. Kalau itu benar-benar harus dipelajari sulit. Nah, karena untuk inklusi itu memang harus melakukan tindakan khusus, harus benar-benar humanis gitu lah, harus memperlakukan manusia sebagai manusia. Jadi tidak bisa dengan aturan-aturan di luar itu.
pengambilan keputusan ada jadwal, mungkin jadwal tertentu gitu dalam menyelesaikan sebuah kasus itu, apakah diputuskan langsung atau memerlukan waktu khusus lagi Pak di sana, atau prosedur khusus lagi dalam memutuskan permasalahan itu. Jadi yang jelas setiap masalah itu kan harus disusun berdasarkan skala prioritas. Jadi yang mana bisa ditunda, mana yang harus diputuskan dan bersifat fatal ketika tidak diputuskan ini. Jadi kalau memang keputusan itu tidak terlalu prinsip jika ditunda, ya mungkin itu boleh ditunda. Tapi hal yang memang prinsip ketika itu ditunda justru akibatnya fatal, tapi apapun kesibukan kita gitu lah harus dijalan. Itu yang harus kita utamakan. Terima kasih ini atas informasinya, ilmunya ya Pak ya, wawasannya, tentunya pengalaman ya Pak Wayan sudah banyak sekali memberikan terkait dengan pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di negara kita ini Pak. Nah kemudian di sini ada kira-kira pembelajaran apa yang bisa dipetik di sini dalam penyampaian Bapak tadi. Dan hal apa itu bisa disampaikan tentang pengambilan keputusan terkait dilema ini. Ya di sini memang tugas untuk setiap orang atau setiap guru ya. Jadi benar-benar harus memiliki sikap berani tegas untuk mengambil sebuah keputusan. Sekalipun kita memang kadang-kadang selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan kan. Karena ketika kita tidak bisa ya selalu permasalahan itu seperti kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Nah, kemudian makanya kedua tadi dari pilihan-pilihan itu mana yang lebih urgent, mana yang harus diprioritaskan itu harus benar-benar harus diterapkan sekali. Jangan sampai karena kita punya beberapa permasalahan yang harus kita putuskan itu kita nggak berani ambil keputusan, sehingga mungkin ini akan numpuk dan masalah itu justru akan bertambah berat gitu kan, berdampak yang akan lebih luas. Nah, jadi apapun itu masalahnya, kemudian kalau memang dihadapkan pada pilihan-pilihan, itu juga yang harus dipertimbangkan mana dampaknya yang lebih luas, lebih luas lah manfaatnya manfaatnya. Kemudian yang terpenting juga jangan lupa nanti dalam kita itu apalagi yang menyangkut kebutuhan kita, jangan sampai kita kurang informasi. Jadi kita kadang-kadang kan sering mempunyai siswa itu, oh anak ini nilainya jelek karena dia jarang masuk, jangan cukup di situ, kali lebih jauh. Karena tugas kita kalau dulu itu menyelamatkan orang yang bermasalah, orang terutama yang inklusif tadi. Yang orang inklusif itu kan orang-orang tidak normal. Jangan sampai kita pukul rata korbankan mereka itu tak sebenarnya tidak punya hak hidup itu yang layak. Kasihan itulah yang kita lakukan. Jadi kita berusaha mengambil keputusan menggunakan hati nurani sekaligus tidak terlalu benturan dengan aturan. Dari itu kadang-kadang kita dituntut membuat sebuah. Baik Pak Wayan, luar biasa sekali ya dari pengetahuannya ya, tambahan-tambahan ilmu yang kemudian Pak Wayan berikan ya, mungkin di sini menjadi memberikan tambahan wawasan gitu, serta pengalaman tentunya di sini kan dalam pengambilan keputusan di mana keputusan itu memang tidak gampang ya. Kita memutuskan perlunya beberapa faktor yang memang harus diperhatikan ya. Itu tidak mengorbankan salah satu belah pihak. Kita berusaha untuk artinya lebih mengambil keputusan itu menetapkan nilai-nilai kebajikan seperti itu ya Pak ya. Artinya lebih ke rasa kemanusiaan, rasa keadilan seperti itu. Yang nantinya keputusan itu bermanfaat ya, artinya bukan hanya
rekan-rekannya dalam pengambilan keputusan ya. Nah, itu pokoknya ya. aman. Semoga sukses dan lancar. Ya. Terima kasih ya, Ayah Hakimi dengan apa Pak Amos Santi. Terima kasih sebelumnya. Jadi identifikasi kasus yang biasanya Ditjang ambil khususnya di siswa, tentu yang pertama adalah yang paling dekat dengan siswa itu sendiri, yaitu guru mata pelajaran. Jadi kita biasanya meminta masukan dari guru mata pelajaran, kemudian guru mata pelajaran ke walinya, dari wali ke BK, dari BK ke waka kesiswaan ataupun waka yang lain terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada memang di sekolah itu. Jadi itu identifikasi kita terhadap masalah-masalah yang ada di siswa. Karena masalah itu ada berbagai macam, bisa saja masalah sosial, kemudian masalah etika mereka di sekolah, dan juga masalah-masalah kesulitan anak-anak kita dalam proses pembelajaran. Jadi saya kira itu proses-proses identifikasinya. Tentu identifikasi itu juga dilaksanakan tidak secara terprogram, bisa saja bagaimana guru di kelas itu secara tidak langsung mungkin juga bisa menemukan masalah-masalah khususnya di anak itu. Kadang-kadang kita memahami, jadi masalah dilema etika itu kadang kita juga harus memaklumi karena input kita di sekolah itu kan berbeda-beda. Jadi misalnya di proses bagaimana anak-anak kita itu menjadi pembelajar yang tepat misalnya, tentunya kadang itu kan merupakan dilema karena input atau seseorang itu atau pembelajar kita itu tidak sama latar belakang. Jadi dari segi kemampuan, bisa saja dari status sosial mereka, atau juga bagaimana hubungan mereka di rumahnya dengan orang tua, atau bisa saja mereka kendalanya dengan teman sebaya mereka di sekolah atau dengan guru. Karena kadang kita melihat banyak siswa juga tidak suka belajar bukan karena mereka tidak bisa, tapi juga bisa saja karena tidak suka pada gurunya. Anak juga bisa tidak suka belajar bukan saja karena tidak suka pada gurunya, mungkin juga karena ada kendala di keluarga mereka di rumah. Saya kira masalah itu pasti ada, tapi kita tentu akan menyelesaikan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kebutuhan anak kita utamakan. Jadi bagaimana kita melihat kondisi anak tersebut. Misalnya anak itu tidak mampu karena apa, ya kita tentu akan mendiskusikan dengan guru mata pelajaran tersebut, dengan waka-wakanya atau dengan BK. Jadi, misalnya kasusnya di guru. Jadi kita melihat bahwa misalnya semuanya benar. Ada seorang guru perempuan yang baru saja melahirkan, dan guru tersebut misalnya non PNS, mereka kan tidak dapat tidak dapat cuti ya. Nah, tidak dapat cuti. Tetapi ibu guru ini sangat dibutuhkan di sekolah kita. Jadi anak dari ibu guru ini, anak yang dilahirkan atau bayinya atau memang anak belum siap ini adalah tanggung jawab secara keluarga. Tetapi siswa di sekolah juga adalah tanggung jawab sebagai pendidik. Nah, disinilah kadang-kadang kita menemukan masalah. Kita harus mencari jalan tengah untuk solusi ini. Yang pertama, biasanya yang sarankan kepada guru tersebut adalah mengatur dengan guru sejenis, guru MGMP, itu yang pertama. Yang kedua, kita menugaskan di waka kurikulum untuk mengatur jadwal guru itu. Jadi kita memberikan spesial kemudahan lah, misalnya tidak harus di jam pagi atau di jam berapa itu. Kemudian yang ketiga, kita mengizinkan guru tersebut mungkin saat-saat tertentu bisa meninggalkan sekolah, tapi nanti ketika ada jam lagi di kelas mereka harus hadir. Tentu semuanya benar, karena
anak kandungnya adalah merupakan masa depan dari ibu tersebut, tetapi anak di sekolah adalah tanggung jawab sebagai pendidik yang memang sudah diamanatkan oleh tugas dan fungsi guru tersebut. Pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah kita mengedepankan kolaborasi dan komunikasi antar guru, antar siswa, dan bisa juga antar orang tua. Nah, contoh kasusnya di siswa. Ada siswa yang sangat malas sekali untuk sekolah. Tentu langkah-langkahnya yang pertama, kita tugaskan dari guru tersebut bersama wali dan BK mengidentifikasi apa sih masalahnya kok bisa tidak masuk. Nah, kemudian langkah selanjutnya mungkin dengan pemanggilan orang tua. Setelah itu kita adakan diskusi, kita cari jalan tengah. Jadi saya sebagai kepala sekolah biasanya tidak mengambil tindakan sendiri. Saya selalu mengedepankan kolaborasi, komunikasi, dan juga pemberdayaan. Jadi pemberdayaan dari guru mapel, pemberdayaan dari guru BK dan wali untuk mengatasi masalah tersebut sebelum masalah itu sampai kepada kepala sekolah. Asungkare hal itu sudah bisa selesai karena sesungguhnya masalah yang paling dekat, sesungguhnya siswa yang bermasalah yang paling dekat adalah guru mapelnya itu sendiri atau walinya yang ada di kelas. Tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana kita meyakinkan anak kita, meyakinkan orang tua kita. Jadi maksudnya orang tua dari anak itu tentang masalah yang dihadapi oleh anak tersebut. Jadi itu tantangannya, meyakinkan orang tua itu susah karena biasanya orang tua selalu menyerahkan anaknya di sekolah. Sementara kita tahu bahwa anak itu di sekolah kan tidak lebih dari 7 atau 8 jam efektifnya, tapi dari 24 jam itu hampir 3/4 waktunya ada di rumah. Karena itu pentingnya komunikasi antar orang tua dan pihak sekolah tentang bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada anak itu. Jadi saya kira kalau saya tidak memiliki jadwal khusus dan juga prosedurnya sudah yang sampaikan di atas. Jadi dari siswa kemudian ke guru mata pelajaran menginformasikan ke wali, dari wali mungkin kolaborasi dengan BK di bawah koordinator mungkin wakil kesiswaan atau wakil kurikulum atau terkait dengan masalah-masalah apa saja. Itu. Jadi tidak ada jadwal dan saya biasanya menginginkan masalah itu tidak lama. Jadi begitu ada masalah bisa ditanggulangi dengan cepat. Kasus-kasus dilema etika yang paling bisa membantu menyelesaikan adalah yang bermasalah itu sendiri. Jadi keterbukaan dari keterbukaan masalah yang dihadapi jauh akan lebih mempercepat penyelesaian masalah itu. Jadi misalnya guru dengan terbuka menyampaikan masalahnya, ya jadi kita bisa berdiskusi tentang masalah itu dan kita cari jalan yang terbaik untuk pemecahan masalah. Kalau misalnya masalah anak, tentu keterbukaan anak. Jadi itu keterbukaan anak dalam menyampaikan permasalahan itu sangat mendukung sekali. Kemudian yang ketiga adalah faktor keluarga. Jadi keluarga sebagai tempat anak itu paling dekat dalam kehidupannya juga sangat membantu. Itu. Jadi saya kira itu. Jadi tidak ada hal yang lain untuk mempercepat permasalahan itu, keterbukaan, kekeluargaan, dan juga kita tentunya di pihak sekolah. Jadi saya katakan kenapa masalah yang sangat serius, misalnya masalah-masalah anak mengalami tekanan psikologis misalnya. Nah itu tentu kita memerlukan pihak luar. Contohnya misalnya kita analisis dari psikiater atau dari dokter kejiwaan atau mungkin orang lain. Jadi orang lain misalnya, tapi selama ini kita tidak pernah sih menghadapi masalah seperti itu. Jadi paling masalah tekanan psikologi anak itu biasanya kita minta bantuan misalnya
tes dari psikiater dan lain sebagainya, itu bisa membantu sebagai dasar kita memberikan rekomendasi terhadap anak itu. Jadi itu saya kira. Tetapi kalau masalah-masalah pembelajaran, masalah anak di rumah, masalah hal-hal yang tidak melibatkan hukum misalnya gitu, kita tentu bisa menyelesaikan di sekolah. Nggak ada. Itu hanya sifatnya hanya sewaktu-waktu. Keputusan D5 etika, hal yang paling penting itu adalah bagaimana kita membangun kolaborasi antar semua elemen yang ada di sekolah, termasuk eksternal juga, orang tua atau mungkin pihak lain yang memang sangat kita butuhkan. Itu optional, jadi bisa iya bisa tidak. Kemudian komunikasi sangat penting juga. Kemudian pemberdayaan dari semua komponen yang ada di sekolah. Jadi kepala sekolah bukanlah satu-satunya sumber penyelesaian masalah, karena bisa saja teman-teman kita jauh lebih bisa memberikan solusi yang terbaik untuk masalah itu, karena teman-teman kita guru, wali itu yang ada paling dekat dengan masalah di sekolah. Ya kabar ya Ustaz. Selamat pagi Pak, gimana kabarnya Pak? Tetapi begitu suatu kejadian kita kategorikan sebagai sebuah rujukan moral, maka selesai itu tidak bisa diulangi lagi gitu. Nah mungkin kita akan mentoleransi. Karena di sana sudah apalagi sampai terjadi pelanggaran yang namanya pelanggaran hukum. Legalitasnya pelanggaran itu tidak mungkin kita lakukan. Dan itu stop, tidak boleh, dan memang harus kita kembali. Kalau selama ini kita pasti pakai SOP kan, gitu. Walaupun SOP-nya itu terkadang sering kita ringkas di pelaksanaannya. Tetapi kita punya acuan untuk itu. Yang pertama kita pastikan masalahnya apa sih. Kemudian kita lihat siapa saja yang terlibat. Kemudian kita akan lihat selanjutnya adalah fakta-fakta yang relevan yang mendukung masalah itu. Gitu. Nah tahap selanjutnya baru kita melakukan diskusi dalam tim. Itu sehingga permasalahan ini terselesaikan. Nah isi diskusi dalam tim itu apa? Kita akan melakukan beberapa uji. Kemudian setelah kita melakukan beberapa uji seperti uji legal, uji regulasi, uji intuisi, kemudian uji sampai dengan uji publikasi dan semacamnya, barulah kita terapkan itu untuk dasar membuat keputusan. Setelah keputusan ada, kembali kita akan uji. Mau utusan itu, ya ujinya dengan siapa? Uji dengan ahli. Nah, ini kalau kami selama ini pengalamannya dengan kemudian uji yang lain dalam pelaksanaannya untuk dasarnya apa? Perbaikan kembali sama yang terus. Tetapi yang paling terpenting dari semua tahapan itu adalah investigasi. Investigasi itu untuk kita untuk meyakinkan bahwa tidak ada korban. Dari orang atau kelompok yang terlibat dalam masalah ini, kita usahakan itu tidak ada yang menjadi korban, sehingga dengan demikian keputusannya itu adalah opsi yang memang menguntungkan semua, bukan menguntungkan salah satu, sehingga tidak ada korban akibat keputusan. Kalau praktisnya, dia sampaikan praktisnya ya. Dari itu, setelah kami menganalisis permasalahan itu, kami temukan siapa yang terlibat. Misal, apakah melibatkan siswa, apakah melibatkan guru atau pihak lain. Terus kami bahas dalam tim. Timnya siapa? Kami biasanya punya tim yang terkait, sehingga tim ini adalah dari manajemen. Sehingga kalau itu terkait dengan siswa, kami akan dominan yang ada ranah pada kesiswaan. Kemudian kalau terkait dengan proses pembelajaran itu kurikulum, demikian juga yang lain-lain. Nah, jadi kami akan bahas dalam tim kecil, gitu.
Nah selanjutnya setelah kami bahas, kami putuskan dengan beberapa prosedur yang sudah saya sampaikan tadi. Selanjutnya baru kami panggil pihak yang terlibat untuk kami sampaikan keputusan itu sebagai sebuah solusi. Sehingga kita bersepakat bahwa saat ini kita akan melaksanakan sesuai dengan keputusan itu. Contoh, biar dengan ini. Contoh, ini terjadi saat beberapa siswa kami meminta izin khusus karena mereka dikirim untuk ikut Porsinja provinsi. Mereka mengajukan dispensasi. Satu sisi, setelah itu dilakukan, ada guru yang memang tidak mengizinkan, guru mapel di luar olahraga yang tidak mengizinkan, dengan alasan seandainya ini diizinkan, maka anak ini akan tertinggal di pelajaran mapel saya. Ini dilema etika. Itu. Satu sisi, kalau saya tidak izinkan siswa ini dispensasi, kalau keputusan belum saya, kalau keputusan dibuat benar guru kita ikuti guru itu. Kasihan potensi olahraga. Tetapi kalau saya tidak kalau saya izinkan olahraga untuk latihan persiapan Porsinja, maka ya benar omongan guru ini dia akan tertinggal mapel itu yang juga penting. Nah, jadi dengan demikian dalam hal ini inilah yang kita akan bahas bersama siapa? Bersama kurikulum, bersama dengan kesiswaan juga, sehingga ditemukan solusi yang terbaik. Akhirnya apa? Kita lakukan uji benar salah, sehingga kita akan dapat pernyataan seperti ini. Jika anak ini saya benar, jika anak ini saya izinkan untuk dispensasi sebagai persiapan mengikuti Porsinja agar prestasi olahraganya meningkat. Benar, jika anak ini saya tidak izinkan untuk dispensasi agar prestasi atau nilai mapelnya di mata pelajaran lain tidak ketinggalan. Ini kan dua kebenaran. Sehingga solusinya adalah inilah yang kita bahas dalam investigasi opsi dilemma. Sehingga akhirnya hasil investigasi ini adalah kita izinkan anak ini dispensasi dengan catatan dia diberikan waktu tambahan setelah selesai Porsinja untuk menempuh pelajaran. Itulah nanti hasil jadi keputusannya seperti itu. Jadi tidak satu, anak tidak menjadi korban secara akademis di mapel itu. Yang kedua, potensi dirinya yang berupa potensi olahraga juga bisa jadi tidak ada korban sama. Oke, yang pertama kuncinya adalah regulasi. Kita tidak boleh bertentangan dengan regulasi itu. Nah ini sesungguhnya kunci awal saat kita memutuskan apakah ini dilema etika atau rujukan olahraga gitu. Tetapi walaupun sudah kita putuskan sebagai sebuah dilema etika, ini tetap regulasi ini nggak boleh kita abaikan. Nah, selanjutnya dalam proses pelaksanaannya baru yang kunci berikutnya adalah komunikasi. Jadi semua kuncinya itu adalah komunikasi. Komunikasi antar komponen yang terlibat dan sebagai pelaku dalam dilema ini, kemudian komunikasi antar komponen yang terlibat memberikan solusi dari dilema ini. Jadi semuanya kalau pengalaman yang saya di sini gitu, sebelum kita memecahkan masalah, yang pertama yang saya tekankan adalah bahwa kita hadir, kita duduk bersama, bukan untuk menambah masalah, tetapi memberikan solusi dari masalah yang sudah ada. Jangan menambah masalah lagi, masalahnya belum hadir. Sehingga semua berpikiran seperti itu. Jadi tidak lagi berandai-andai dengan masalah yang sudah ada, sehingga masalah ini tambah besar, bukan dapat solusi. Jadi kuncinya di komunikasi itu saat kita mengumpulkan. Nah, selanjutnya masih juga sebagai sebuah kunci. Nah, bagaimana keputusan ini konsekuen? Jadi komitmen yang terakhir ujungnya adalah komitmen. Semua berkomitmen dengan keputusan yang sudah disepakati. Jangan lagi setelah keputusan ada lagi yang membuat ide keputusan yang berbeda. Jadi
Kalau boleh saya simpulkan, sesungguhnya kunci dari semua itu adalah komitmen. Pertama, bagaimana kita komitmen menyelesaikannya, bukan menambah dengan masalah. Yang kedua, komitmen untuk melaksanakan keputusan. Prinsip kami itu terkait dengan permasalahan yang ada, bukan saja hanya di lima etika, termasuk rujukan orator. Kami prinsipnya itu, ini masalah, jangan ditunda lagi, sehingga tidak terlalu besar. Selesaikan secepat mungkin. Kalau bisa di tempat itu kita akan selesaikan. Sering sekali itu, terutama masalah-masalah yang sifatnya adalah pengulangan. Sering, terutama kan yang melibatkan siswa gitu. Jadi itu tidak perlu kajian lagi, sudah kita terapkan karena pengalaman sebelumnya sudah ada. Misalnya masalah pelanggaran disiplin, entah itu disiplin pakaian, disiplin kehadiran yang seperti itu kan, itu tidak perlu membahas pembahasan lebih banyak. Nah, walaupun lebih banyak dari yang sifatnya pelanggaran itu adalah sebuah rujukan moral, tetapi ada juga yang bersifat adalah dilema etika. Kembali saya contohkan gitu. Contoh, mereka sudah tahu bahwa aturannya itu adalah pakai sepatu atau tapi mereka memakai sepatu yang pakaian atau sport. Kadang-kadang kami bimbang apakah ini dilema etika atau rujukan moral. Tapi akhirnya kami harus putuskan sebagai sebuah dilema etika. Gitu. Benar kami berikan dia memakai sepatu itu sehingga dia bisa sekolah sesuai dengan regulasi dan aturan yang sudah ada, tetapi prinsipnya adalah kami selesaikan secepat mungkin sehingga tidak ada penjadwalan yang menunggu kasus itu banyak, kasus kejadian itu banyak baru kami tangani. Sebisa mungkin di tempat itu kami selesaikan. Dan kalau memang membutuhkan waktu yang lebih panjang, maka setelah itu inventarisasi, kemudian inventarisasi masalah, inventarisasi komponen yang terlibat, buat forum, diskusi, keputusan. Selama ini, pengalaman selama ini, terutama dilema etika yang bukan individu-individu, tetapi ada juga sih kejadian yang individu masyarakat. Jadi kami merasa terganggu, semua stakeholder. Kami memiliki komite dan ketua serta anggotanya yang luar biasa kooperatif sekali, sehingga permasalahan apapun yang terkait dengan sekolah, terutama yang melibatkan sekolah dengan orang tua itu bisa terkomunikasikan bagus, sehingga dengan demikian support dari stakeholder itu luar biasa sehingga tidak bisa kami sebutkan. Entah itu siswa, orang tua, komite, termasuk pemerintah itu dalam hal ini badan pengawas, ya. Dan kehadiran kadang-kadang dari kabupaten kami pun sering komunikasi, termasuk pihak kepolisian, kemudian TNI, kami sering melakukan forum diskusi tentang itu, sehingga sebisa mungkin tidak ada kejadian-kejadian fatal akibat dari kita salah mengambil keputusan secara hukum ataupun yang lain. Ya, begitu kita membangun dilema etika, sesungguhnya kan itu pertentangan perasaan, pertentangan rasa keadilan, pertentangan dengan kasihan, itu kan, itu sesungguhnya. Kemudian pertentangan juga dengan aturan yang harus kita jadikan aturan. Begitu ngomong disiplin aturan, begitu ngomong komitmen aturan. Yang selama ini, contoh kejadian kemarin saat penetapan beasiswa PIP yang kuotanya terbatas. Kami dapat kuota 20 orang. Di satu sisi banyak orang tua yang sudah menyampaikan kondisinya, atau ada kondisi yang sudah tercatat dari hasil informasi dari guru-guru yang melakukan kunjungan rumah, bahwa beberapa anak kami memang statusnya adalah yatim piatu, yatim, atau dari keluarga yang benar-benar tidak mampu. Jadi mereka secara aturan layak mendapatkan itu. Mereka memiliki KIP atau kartu sosial yang lain. Tetapi karena kuota terbatas, kami harus melakukan sesuatu. Pembatasan untuk tanda kutip yang mereka anggap, sehingga tidak semuanya terpenuhi. Ini benar-benar sebuah kelasaan.
sehingga kami merevisinya itu sampai beberapa kali. Itu. Nah, itu sih yang terkesan. Begitu keputusan itu terakhir ujung-ujungnya perasaan kami tersentuh di sana. Di sana sebenarnya yang paling berkesan. Nah, kemudian yang lain lagi adalah kita anggap masalah, terutama dengan yang melibatkan masyarakat, kita anggap ini adalah sesuatu masalah yang besar. Sehingga saat awal ini belum kita bahas, belum kita buat keputusan untuk penyelesaiannya, ada ketakutan. Tetapi begitu kita bahas, begitu kita posisikan dan carikan solusinya, di saat itu justru keputusan kita ingin publish di media sosial sehingga diketahui orang banyak. Ada kebanggaan. Kita bisa memberikan jawaban dari permasalahan. Itu. Jadi plus minusnya, emosionalnya ya seperti itu, pengalaman yang paling berkesan.